ilustrasi berikutnya tentang selisih dan juga komplement. Nah, di sini saya tetap mengambil contoh yang pertama ya. Jadi nanti kita lebih mudah lagi memahami perbedaan antara irisan dan juga gabungan. Ya, apa yang dimaksud dengan selisih? Ya, cara membacanya A selisih B artinya himpunan yang memuat anggota himpunan A tetapi dia tidak boleh anggota himpunan B. Jadi dia wajib anggota A saja, tidak boleh ada di B. Sedangkan untuk komplement artinya adalah himpunan yang memuat anggota semesta. Jadi anggota semesta tetapi tidak boleh anggota A. Jadi saya tekankan ketika disebut A komplement artinya dia tidak boleh anggota A tetapi ada di semesta. Sampai sini bisa dimengerti ya. Kita coba yang ini, kita daftarkan dulu anggotanya untuk yang S. Iya, kita daftarkan seperti tadi ya nak ya. Saya langsung aja H, I, kemudian huruf M, R, dan T. Untuk A-nya sendiri, kata mari ya, A, I, M, dan R. Kemudian untuk yang B, ada huruf A, M, dan T. Perhatikan anak-anakku, ketika dikatakan A selisih B artinya himpunan yang memuat anggota himpunan A saja, tidak boleh ada di B. Nah, caranya boleh dengan cara kalian mencari dulu yang sama. Yang sama kita lingkari nih ya. Seperti yang tadi, yang sama kita lingkari. Nah, sekarang kelihatan mana A selisih B. Kenapa kelihatan? Karena di sini nih yang tidak kita lingkari otomatis dia adalah anggota A saja. Ya, jadi ketika kita tulis A kurang B, maka itu adalah anggota A yang tidak ada di B, yaitu I, sama R. Ingat ya, memisahkan anggota himpunan ada komanya. Ya, sampai sini bisa dimengerti ya. Nah, kita coba balik. Bagaimana jika B kurang A? Nah, kalau B kurang A otomatis dia anggota B saja, tidak boleh ada di A ya, berarti yang ini huruf T. Nah, huruf T. Nah, perhatikan ya, jika A kurang B berarti anggota A saja, tidak boleh ada di B. Sedangkan kalau B kurang A, anggota B saja, tidak boleh ada di A. Sampai sini bisa mengerti ya. Ya, kita lanjut untuk komplement. Bagaimana dengan komplement? A komplement artinya himpunan yang memuat anggota semesta tidak boleh ada di A. Nah, kita coba di sini A komplement. Nah, yang mana A komplement? Kita lihat untuk himpunan A anggotanya adalah A, I, M, dan R. Berarti yang ini A, I, M, dan R. Berarti kalau A komplement berarti huruf H dan juga huruf T. Nah, kita tulis nih huruf H dan juga huruf T ya. Perhatikan ya, huruf H sama huruf T. Nah, bagaimana kalau misalnya saya tulisnya B komplement? Ya, B komplement artinya nggak boleh ada di himpunan B. Ya, ini ada huruf A, M, dan T. Sekarang kita lihat mana anggota himpunan B-nya, A, M, dan T. Sedangkan B komplement tadi disebutkan adalah yang bukan anggota B, tetapi ada di semesta. Kita lingkari dulu yang himpunan B ya. A, M, sama T. Berarti yang bukan adalah H, I, dan R. Kita tulislah di sini H, I, dan R. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya. Ya, perhatikan ketika kita membuatkan diagram Venn-nya. Nah, di sini ada irisannya seperti yang tadi juga sama persis ya. Sama persis dengan yang tadi irisan dan gabungan. Jadi gambarnya sama. Nah, bedanya adalah manakah posisi daripada selisih. Posisi selisih itu nanti kalau anak-anakku sekalian perhatikan ternyata posisinya selisih itu posisinya ada di sini nih. Nah, ini daerahnya ya. Nah, ini saya arsir daerah. Nah, jadi posisi yang ini itu adalah A kurang B ya. Sedangkan yang posisi sebelah sini itu adalah saya arsirkan yang sebelah sini ya. Ini yang saya arsir, ini posisinya adalah B dikurang A. Oke ya. Nah, sedangkan kalau yang di tengah masih ingat ya, yang di tengah ini posisinya apa tadi? Iya, yang di tengah ini posisi dari A iris B. Oke, jadi intinya kalau mau cari, bisa digunakan diagram Venn atau bisa dengan cara mendaftarkan anggotanya. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya. Kita coba lagi contoh yang kedua. Contohnya tetap kita ambil dari contoh yang sebelumnya ya.
Oke, bilangan Caca kurang dari 10, 4 bilangan ganjil positif pertama, dan B-nya adalah 3 bilangan genap positif pertama. Tadi kita perhatikan bahwa ternyata dia tidak punya irisan, jadi kita bisa melihat ya kalau digambar seperti ini. Nah, sekarang kalau misalnya kita mencari irisannya, otomatis dia tidak punya, tetapi kalau gabungannya tinggal kita menggabungkan. Nah, ini tadi gambar diagram Venn. Isinya A kurang B artinya himpunan yang memuat anggota himpunan A tetapi bukan anggota himpunan B. Jadi kalau misalnya kita tulis nanti A kurang B-nya berarti A kurang B otomatis semuanya ya, karena tidak ada yang sama. 1, 3, 5, dan 7. Sedangkan B kurang A otomatis juga adalah himpunan B, yaitu 2, 4, 6. Sampai sini bisa dimengerti ya, karena nggak ada yang sama ya. Oke, kita lanjut lagi untuk komplemen. Nah, komplemen dia modelnya seperti apa? Ketika disebut dengan A komplemen, artinya yang bukan anggota A tetapi ada di semesta. Jadi kita mencari anggota semesta yang tidak ada di A. Ini 1357 nih ya, 1357. Kita ini kan 1357. Berarti untuk A komplemen ini kita ambil yang 0, kita tuliskan dulu 0, kemudian 2, kemudian ada 4, kemudian ada 6, ada 8, dan ada 9. Ini ya, ada 8, ada 9. Sedangkan kalau kita tuliskan B komplemen, artinya yang bukan B itu 2, 4, 6. Nah, otomatis kita harus menghapus dulu untuk yang A-nya tadi ya. Oke. Kita hapus, kita hapus, kita hapus. Nah, kemudian kita akan menuliskan untuk yang B-nya. B-nya 246 ya, B komplemennya. Jadi kita lingkari dulu yang B ya. Jadi kalau misalnya anak-anakku sekalian silahkan dilingkari yang B-nya dulu. Jadi mudah untuk melihat mana yang B komplemen. Berarti yang 0 kita masukkan 0, kemudian ada 1, kemudian ada 3, kemudian ada 5, ada 7, 8, dan 9. Kita tutup ya, bisa dilihat ya, 0, 1, 3, 5, 7, 8, 9 artinya yang bukan di B. Nah, kalau misalnya anak-anakku sekalian lihat di diagram Venn ini, A komplemen ketika ini adalah A-nya, yang ini adalah A, berarti komplemen itu yang masuk di B yang ada di luar sini ya. Sedangkan untuk yang ini A-nya, ini A-nya. Jadi kalau misalnya selain daripada ini, itu adalah komplemen. Berarti ini masuk, ini masuk, ini masuk, ini masuk untuk A komplemen ya. Jadi selain daripada A intinya. Nah, sedangkan untuk yang B-nya sebaliknya ya. Untuk yang B-nya kita hapus dulu. Nah, untuk B komplemennya itu yang kita silang itu yang B-nya. Jadi yang ini nggak boleh nih, yang ini nggak boleh. Berarti untuk B komplemen yang masuk ini masuk, 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 dan masuk. Jadi ini semua ya. Kalau misalnya kalian melihat menggunakan diagram Venn. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya anak-anakku sekalian ya. Kita akan lanjut lagi yang berikutnya. Nah, ini sudah nih kita ambil semuanya. Jadi kita cari selisihnya, kita cari komplemennya, kita cari irisannya, dan kita cari gabungannya. Oke ya. Kita daftarkan dulu anggotanya. Di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 bilangan ganjil positif pertama. 1, 3, 5, 7, dan 9. Sedangkan ini sudah ada B-nya. Nah, sekarang kita perhatikan dulu untuk yang sama. Yang sama yang mana? Ya, aku bisa perhatikan mana yang sama, yaitu angka 1 nih ya. Ya, ini sama. Nah, itu apa ya kalau yang sama? Yang sama disebut dengan irisan. Nah, di sini boleh kita tulis nih ya, di sini 1. Oke, nah udah ya, cukup ya untuk yang A iris B-nya. Kemudian kita lanjut untuk A gabung B. A gabung B, mana A gabung B? Kita gabung semuanya. 1, 2, 3. Ini ya, 1, 2, 3. Kemudian ada 4, ada 5, 6-nya nggak ada ya, 7, 8, 9. Ini A gabung B ya, jadi kita gabungkan yang ini sama yang ini, semuanya digabung di sini ya, A gabung B. A kurang B berarti 3, 5, 7, 9. Ingat ya, yang tidak boleh yang sama ini ya, jadi tidak boleh yang sama, jadi 3, 5, 7, 9. Nah, sekarang kalau misalnya A komplemen,
A komplement berarti tidak boleh ada di A tetapi ada di semesta. Nah, kita coret dulu yang untuk yang A. Yang A mana? Ada 1, kemudian ada 3, kemudian ada 5, ada 7, dan ada 9. Berarti kalau A komplement artinya yang bukan A ya, yang bukan A tetapi ada di semesta. Berarti yang ini 0, 0, kemudian 2, kemudian ada 4, ini ada 4, ada 6, dan ada 8. Sedangkan B komplementnya yang tidak ada di B. Nah, sekarang kita hapus lagi untuk yang tadi yang A-nya biar tidak membingungkan ya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari yang B komplement. Nah, B komplementnya kita lingkari dulu yang B-nya ya. Yang B-nya 1, 2, 4, 8. Berarti B komplement itu yang tidak saya lingkari, yaitu 0, 3, 5, 6, 7, dan 9. Sampai sini bisa dimengerti ya. Mana A selisih B, A komplement, B komplement, A kurang B, dan juga A gabung B. Maaf, ini A iris B ya, A iris B dan A gabung B. Nah, kalau misalnya kita buatkan gambar seperti yang tadi gambarnya sudah dicontohkan sebelumnya ya. Iya, nah perhatikan ya, saya ingatkan sekali lagi mana yang disebut dengan A kurang B, yang ini nih, A kurang B nih. Ini adalah A kurang B. Jadi daerah sini adalah A kurang B, 3, 5, 7, 9 nih semuanya. Sedangkan B kurang A itu yang di sini ya, B kurang A ini adalah B kurang A. Yang di tengah sini namanya irisan, A iris B. Kalau gabungan itu keseluruhan dari A dan juga keseluruhan dari B. Jadi posisinya kalau A gabung B itu semuanya ini yang ada di dalam lingkar ini. Nah, untuk luarnya kita lihat ini ada yang luar ya, yang tidak masuk di A, tidak masuk di B, posisinya ada di luar sini. Nah, sekarang perhatikan anakku, ketika saya membuat satu soal seperti ini. A iris B komplement. Nah, oke ya. Nah, untuk A iris B komplementnya, anak-anakku perhatikan sekalian, irisan dulu, irisannya 1 nih. Berarti selain daripada angka 1 tetapi ada di semesta ya. Jadi selain daripada angka 1 tetapi ada di semesta. Jadi kita hapus dulu ini ya. Nah, iya, perhatikan ya, perhatikan A iris B komplement. A iris B-nya itu 1. Jadi ini ada angka 1. Berarti kalau dikatakan komplement, maka selain 1 tetapi ada di semesta. Berarti kita tulis 0, 2, 3, 4, 5, ya, 5, 6, 7, 8, dan 9. Oke ya, sampai sini bisa dimengerti. Nah, kalau A gabung B. Nah, sekarang A gabung B-nya kan ini nih, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Jadi A gabung B 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Berarti yang tidak masuk dari A gabung B itu disebut dengan A gabung B komplement, yaitu 0 dan 6. Berarti di sini jawabannya adalah 0 dan 6. Oke, sampai sini materi kita tentang operasi himpunan. Mudah-mudahan ini bisa mewakili soal dan bisa lebih memahami anak-anakku sekalian yang ada di rumah. Tetap semangat untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.